Acil. Pon, emak. Kita mau ajakin bintang tamu ya? Oh beres, siap. Kan Acil di masa Acil ini tahu benar, nang mati kia tahu, nang salah tingkah tahu, Acil han. Acil pulang kan hari ini. Kita mintakan beliau yang bertiga ini membuka, Pak. Membuka acara. Boleh? Ya udah. Kayak maras juga. Acil makan kalah. Acil nanti disuruh. Aneh nanti. Kenapa bapak pada yang aneh? Disuruh bahasa Jawa tadi aja membuka acara kita. Kira-kiranya berpikir dulu. Nah, jadi publik leh kita di acara Do Beramang serius pulang leh. Ikhlas berbagi, semangat menginspirasi. Bocor. Nah, mas-mas bertiga. Mas Slamet, Mas Ilham, Mas Bahtiar. Apa benar? Kami ini artinya sebagai host atau pembawa acara Do Beramang ini luar biasa merasa tersanjung dan juga merasa bangga kehadiran sampean bertiga memberikan inspirasi kepada warga masyarakat Banua kita. Hadang dulunya dasar kayak itu tadi aja Acil mah ulang pulang. Orang baik itu pasti bertemu dengan orang baik. Acil itu kata-kata yang Acil ingat tadi. Berarti secara kada langsung kita tadi dipadahkan baik. Jadi sebelum ulun atau saya tanyakan program-program yang ada di komunitas Tabalong Berbagi, ini tadi Acil penasaran. Kan nama tempat tinggal udah, artinya pekerjaan ini mohon maaf bukan kita terlalu jauh menggali mau tahu tidak, cuman yang jelas mungkin ada pertanyaan sejauh mana apa istilahnya apa Cel kegiatan ini di luar dari kegiatan beliau. Nah, maksudnya selain berbagi ini aktivitas yang lain. Mungkin Mas Slamet dulu. Karena kegiatan beliau nih, nah selain berbagi nasi itu ngapa? Iya. Itu Acil mama dehakan. Nah, tapi pula lihat juga ulun maatur karena ngelihai tadi orang Jawa, orang kampung suruh berbahasa Indonesia. Selain berbagi nasi, kenapa galian pian? Nah, pekerjaan utama mungkin. Nggih, kalau di Tabalong Berbagi memang latar belakang profesi itu sangat variatif, beda-beda, banyak yang sebagian ada yang dari karyawan perusahaan, ada yang dari ASN. Iya. Beliau berdua ini ASN semua nih. Oh, ASN. Kalau boleh tahu ASN di dinas Anjas marah dulu. Anjas marah. Acil itu bener, Acil udah ngomong Acilnya. Kalau saya sehari-hari ngantor di KPPN Tanjung. KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung. Oh, lain pajak, perbendaharaan. Di mana nang itu kantornya? Kantornya para Simpang Islamik. Nah, bisa. Kan mengadakan lo Acil. Di mana itu ya kantornya? Acil bisa memancing. Di mana itu kantornya ya Acil? Artinya parak. Parak. Kalau Mas Bahtiar? Kalau hari-hari saya berkantor di Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong. Dekat Satpol PP inggih di Kalau BPS. Acil hari-hari ke situ memilih anak sekolah. Ayo Pak Haryadi nih bosnya. Salam aja dari Acil Inar, Pak Haryadi. Kalau Mas Slamet sendiri? Saya serabutan ya Pak. Nggak jelas sih. Perabotan. Serabutan. Bercampur-campur. Kayak bahasa kita juga bercampur-campur. Bercampur aktivitasnya. Tapi jangan salah. Serabutan ini banyak keahlian dan iya, banyak bidangnya. Artinya beliau ini merendah aja. Serabutan ini macam-macam keahlian. Sidin kada purun menyambet dari renanya kada usah dikarase. Kada mau sombong. Iya, oke. Makasih. Nah, tadi karena ini pesan Acil tadi anak tahu di mana pian megawe. Nah, lanjut nang serius nih pulang. Tadi kan program-program nih Mas. Yang paling utama adalah berbagi S3 tadi ya. Nah, kemudian adakah program lain yang dilaksanakan selain berbagi nasi tadi? Ya berangkat dari kegiatan
S3 tadi yang rutin semingguan sekali ya. Iya. Kita akhirnya sebenarnya ide-ide kegiatan yang tambahan itu munculnya spontanitas. Jadi misalkan kayak kemarin kita awal dari kegiatan berbagi sembako, sekarang kita ada rutin kegiatan tabelong berbagi sembako itu sebulan sekali. Iya. Kemudian ada bazar pakaian dan perlengkapan lain itu juga sebulan sekali. Kemudian yang Adeng di mana nang itu dekatnya. Acil ini kan omai bener anak bener tau. Bujur. Ujar ya. Jadi pas lokasinya tuh Pak di mana? gini, bazar itu kita gelar di tempat di mana kita berbagi sembako. Jadi barengan. Ya, ketika kita bagi sembako sama jualan baju. Nah, tapi jualan bajunya kita tidak mencari untung. Jadi kita jual nilainya mungkin 1.000, 2.000, 5.000. Jadi yang kira-kira orang-orang duafa, orang kampung itu mau beli. Iya. Dan nanti uang hasil kumpul ini kita infakkan ke masjid kampung situ. Iya, betul. Nah, sama yang sedang akan dikerjakan lagi ini tabelong berbagi kaki palsu. Jadi kita sudah mulai tahun kemarin ada program berbagi kaki palsu untuk saudara-saudara kita yang kena amputasi dan biasanya karena kecelakaan ya, rata-rata karena kecelakaan. Jadi yang seperti itu kita sifatnya nggak rutin, jadi waktunya nggak bisa kita tentukan, kita pastikan gitu nggak. Ada info masuk, langsung kita survei, kita galang dananya cukup, langsung kita wujudkan kaki palsu. Intinya bagi yang kurang mampu gitu. Oke. Sasarannya di situ. Mungkin kalau ada lagi? Kalau untuk program-program yang lain kita juga ada program yang tahunan. Jadi setahun sekali itu yang rutin itu tabelong berbagi hewan kurban. Jadi dari 2016 itu kita sudah mulai juga. Dari 2016 itu 1 sapi, 2017 3, 2018 4, dan 2019 ini tadi kita ada 5 sapi plus 7 kambing yang kita distribusikan untuk luar biasa masyarakat. Dari sekian kegiatan itu tadi, cara sama seperti pertanyaan saya di awal bahwa kriteria mungkin kampungnya atau wilayahnya itu disurvei duluan atau gimana? Tentu kita survei duluan, Pak. Dan untuk menuju ke kampung itu di awal karena kita punya ahlinya untuk data. Punya datanya tadi. Oh iya betul, beliau kan punya data-data ya. Oh jadi berisi data. Oh jadi data rumah Acil Inur tuh tahu lah. Habis ini jelas. Minta dicari tuh. Minta data Acil. Bahasa halusnya modus nih. Minta ilangi sekalinya. Nanti langsung dicari tuh. Jadi gitu untuk program-program, dan ada kegiatan yang sifatnya darurat kayak misalkan ada kebakaran. Kemudian dulu sempat juga kita di 2017 itu untuk berbagi mushaf atau Quran ke pesantren-pesantren dan TPA karena di situ yang saat itu memerlukan gitu. Lebih itu. Tapi kalau yang rutin memang yang maksudnya jaraknya berdekatan itu ya S3 sama berbagi sembako dan bazar. Itu yang rutin sampai sekarang. Nah, jadi gini Mas, setelah sampean cerita tadi, saya kepikiran bahwa skop kegiatan ini semakin melebar, semakin luas, semakin besar ya, secara budget ya, artinya dana dan segala macam. Otomatis itu pengelolaannya seperti apa, dan mohon maaf ada kan tadi ada sekilas kolektor atau tukang agili. Nah, tukang tagih itu. Nah, jadi tolong ceritakan gimana secara pengadministrasian, walaupun mohon maaf tadi kan ini ya tidak terlalu formal. Gitu ya. Sebenarnya kalau untuk pendanaan sendiri kita itu
per event atau per kegiatan. Jadi misalkan kita bulan ini mau ada kegiatan berbagi sembako, jumlahnya keperluan dana kita sekian puluh juta. Biasanya seminggu sebelum hari H kita baru share ke teman-teman. Nah, ketika nanti pas untuk keperluan sudah terpenuhi, ya sudah kita tutup. Dan setelah kegiatan kami biasakan untuk tidak ada dana mengendap gitu loh. Jadi misalkan nanti sisa itu biasanya ke program berikutnya, misalkan ke kaki palsu ternyata kita kekurangan dana bisa disampaikan ke situ. Jadi kalau untuk pendanaan sifatnya kita nggak kok terus-terusan itu nggak, jadi per kegiatan biasanya kami infokan ke teman-teman. Selesai kegiatan kita sampaikan juga kegiatan pendanaan kita sekian untuk kegiatan seperti ini. Jadi teman-teman sudah langsung tahu gitu. Mungkin secara ini kan per individu anggota ya, pengumpulan biaya dan segala macam. Mungkin ada usaha lain, misal seperti di lampu merah atau dan sebagainya, itu pernah? Selama ini kami belum. Kita berjalan senyap-senyap. Betul. Jadi nggak kelihatan dari luar, jadi cukup misalnya japri WhatsApp, share di grup WhatsApp, share di media sosial kita. Alhamdulillah tadi orang yang baik akan dihubungkan dengan orang yang baik. Disilai. Senyap dia gerakannya. Umpamanya Acil nih lawan ini hendak berbagi kawa umpat kayak apa kayak itu caranya? Kawai. Kawahan bisa kalau udah bahasa Acil. Dan ini kita menampung untuk berbagi ini, sedekahnya nggak hanya berupa harta. Yang punya tenaga, yang punya waktu luang, mau bersedekah dengan tenaganya, waktu luangnya, ayo kita terima juga. Kita jalan bareng-bareng kan, kita ngumpulin dana bagi sembako juga perlu tenaga nih, perlu waktu juga. Misalnya ada yang, Mas ini ada punya mobil, mau dipakai silakan. Ada yang dari pinjam mobil bisa dipakai buat kita berbagi sembako. Ada juga. Kira-kira mau kita di jalan tuh kok kocak aja berbagi sembako. Itu pian. Nah, jadi Ulun sempat ada mendengar sebelum kita di acara ini ada salah satu kejadian unik nih yang dialami teman-teman di Tabalong Berbagi. Katanya H-1 sebelum kegiatan itu dana kurang, dan selanjutnya tolong diceritakan secara mungkin secara detail kejadian dan sebagainya itu. Bedanya kegiatan seperti ini dengan kegiatan-kegiatan yang lain itu kita menomorsatukan bahasa kita cara kerja langit lah. Menomorsatukan itu daripada logika kita gitu. Jadi kami meyakini tugas kami adalah berusaha dengan maksimal menyampaikan informasi dan mengajak. Ketika hasilnya seperti apa, itu urusan Allah. Artinya jadi pernah ada pengalaman yang seperti disampaikan tadi, H-2 sih tepatnya, H-2 kegiatan itu dana yang terkumpul itu baru mungkin berapa ya? Mungkin baru 15%-an lah, 15-20%. Tapi ya itu tadi, Bismillah kita lakukan ikhtiarnya maksimal. Ternyata keesokan harinya ketika kita mau belanjakan, justru malah dana yang ada itu lebih dari yang kita perlukan itu. Subhanallah. Artinya keyakinan dan juga ikhtiar tadi harus sinergi. Betul. Wah, tepuk tangan dulu. Nah, jadi Acil kah? Ada pekopian mun Acil ini bahasa Acil aja. Beliau kadang mengerti anjas para mengerti bahasa Acil. Mungkin gini, terserah di antara bertiga, tanggapan pihak keluarga bagaimana tentang aktivitas sampean bertiga? Atau mungkin yang Jasmara belum berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Sudah. Karena gerakannya senyap tadi. Pelan tapi pasti. Jadi
kebetulan saya sudah punya 2 anak Pak. Jadi kegiatan ini sebenarnya kita ingin mengajak anak-anak kita untuk ikut berkegiatan. Betul. Khususnya di S3 yang Sabtu tuh saya sering mengajak pakai sepeda motor di depan satu di belakang satu gitu. Jadinya dari situ sih Pak kita itu merasakan kita terlibat dan anak terlibat. Kebetulan istri saya kan hari Sabtu ada kegiatan, ada dinas juga, jadi tidak bisa ikut kalau pas hari Sabtu. Kalau pas berbagi yang sembako setiap bulannya, alhamdulillah lah Pak. Ya, di saat kita membawa anak-anak itu kan rasanya bahagia Pak. Kita saat berbagi dengan ibu atau bapak atau tukang becak yang lagi lewat gitu kan, kita kira ini ada apa namanya nasi kuning maukah Bapak itu kan. Alhamdulillah beliaunya itu suka menerima dan mendoakan yang jelas itu yang doa itu yang mungkin kita tunggu-tunggu gitu. Jadi kita berkegiatan ini rasanya hati itu yang lebih banyak tuh berbicara lah istilahnya gitu. Jadi kita nggak terlalu banyak ngomong, tapi saat kita memberikan sesuatu dan orang itu tuh menerima, kita senang hati. Nasi bungkus itu kan, dan apalagi kalau sampai kita melihat habis diterima beliau itu makan itu kan luar biasa subhanallah. Jadi disitulah kita rasa ketagihan ikut berkegiatan terus setiap minggunya, setiap bulannya, dan itu selalu kita tunggu-tunggu momen-momen itu seperti itu. Mungkin Mas Ilham mungkin dari keluarga. Keluarga alhamdulillah juga senang juga. Kebetulan juga kalau orang tua langsung juga yang di Jawa juga senang berkegiatan sosial. Jadi ketika mau ada berbagi sembako nih, langsung diinfokan ke keluarga. Langsung, ini dah nitip segini buat berbagi sembako. Alhamdulillah semuanya dukung. Istri juga dukung, bahkan sering ikut juga ketika berbagi sembako. Jadi nggak hanya istri saya tapi semua keluarga ini kalau ketika berbagi sembako kita gerak bareng-bareng. Nah nanti di sana yang ibu-ibu jualan bazar, yang bapak-bapak bagi sembako langsung ke warga. Nanti ada anak-anak ngumpul juga ikut bagiin sembako juga yang anak-anak. Jadi kita nggak hanya mengajak diri kita sendiri dan teman-teman, tapi juga kita mengajarkan pendidikan sosial kepada anak-anak kita. Jadi untuk kaderisasi biar anak tuh juga nggak hanya mementingkan egonya sendiri, tapi ini loh di luar sana tuh masih ada orang yang membutuhkan, jadi lebih bersyukur. Pada intinya kita memberi contoh teladan kepada anak-anak supaya jiwa sosialnya terbangkitkan mungkin. Tapi dengan catatan Mas, tolong dipinandui, dilihat mukanya ini kali-kali aja nanti ada yang terlalu. Tapi boleh kalau minta leh. Lo kok pian anak minta anak segol. Kemana Acil menjaga? Non Acil ini kesapal sagempet orang tetap pinando. Oke, ya. Jadi mungkin tadi sudah bisa kita simpulkan bahwa tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata bahagia berbagi ini, Mas. Ada kepuasan tersendiri dan kebahagiaan tersendiri, Pak lah. Jadi mungkin gasan pemirsa di rumah, lawan penonton, teman-teman dari Tabalong Berbagi ini, hal ini salah satu cara ataupun juga kerja kita mungkin selain tugas utama kita melakukan kegiatan yang positif. Iyalah Cel. Nah, kita beri tepuk tangan dulu gasan. Namun sebelumnya ada nang hendak lalu, jangan kada ingat lah, dengarkan pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana juga, tetap di acara kita TV Tabalong, di acara Duo Bararamang.